Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah Cybercrime. Oke, silakan masuk. Baik, kita akan memulai dengan satu orang yang akan presentasi dulu. Ada yang mau sebelum ditunjuk? Enggak ada. Di tanggal berapa? 18. Mana presensinya? Mana presensinya? Mana PJ kelasnya? Baik. Mas, tunjuk satu orang, Mas. Saya, Pak. Tunjuk kok. Ya. Random nih, Pak ya? Random. Kenal nggak kenal, suka nggak suka. Ini, Pak. Nah, aja. Oh, prepare dia, boy. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview hasil bacaan saya, yaitu jurnal yang berjudul Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia. Baik, jika kita tarik secara filosofis bahwa Indonesia adalah memiliki ideologi negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di dalam pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa warga negara berhak atas sebuah pengakuan, jaminan, perlindungan yang adil dan beradab atas kepastian di mata hukum yang berlaku. Sebuah kepastian hukum yang beradab dan adil merupakan hasil dari sebuah terpenuhinya atas perlindungan, jaminan serta pengakuan di sebuah negara. Baik, jika kita berbicara mengenai kekayaan intelektual, ini adalah sebuah hak yang bersifat khusus, yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut. Oleh karenanya, kekayaan intelektual itu haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer sangatlah berperan banyak, serta di dalamnya memperkaya serta membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad. Bahkan di ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta itu menyatakan bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan sebuah hak cipta itu merupakan sebuah hak yang bersifat eksklusif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis, yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif. Baik, di dalam jurnal ini dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua hal pokok, seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin dalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara men-streaming atau mengunduh, di mana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya, hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta.
pada tahun 2021, Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan hal-hal seperti pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan, yaitu contohnya Indo21 dan Indo Streaming, dan beberapa website yang bersifat ilegal, di mana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website. Hal itu bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram. Menurut pakar hukum Surjono Sukanto, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah faktor dalam penegakan hukum dalam ruang lingkup ini memiliki penerapan hukum yang sangat luas. Oleh karenanya, untuk mencakup mereka yang berada di dunia hukum maupun tidak. Faktor-faktor yang menekankan pada pengaturannya: ketiga, faktor sarana dan prasarana, lalu faktor kebudayaan dan faktor masyarakatnya. Baik, di kesimpulannya, penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta dalam hal ini dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta tersebut. Penegakan yang dapat diterapkan ialah berupa sanksi yang bersifat pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius. Dalam hal ini, sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 tahun, yang dapat disertai dengan denda senilai 1 juta rupiah paling sedikit dan paling banyak 5 miliar rupiah. Segi lain, barang atau ciptaan yang merupakan hasil dari sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan, gagasan, atau intelektual dan kreativitas, sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya duduk sama temannya sebelah ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi bahas tentang film ya. Saya termasuk pengunjungnya biasanya itu. Ya begitulah, cari gratisan dulu ya. Sampai sekarang ya nggak terlalu sih kalau sekarang. Waktunya yang kurang sekarang tuh. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan kita pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 2008 ya. Oke, saya janji ya. Pekan ini terakhir kita akan bahas undang-undang ini. 2 pekan berikutnya kita masih ada pertemuan 2 kali lagi ya. 2 kali apa sekali lagi? Mana tangga, cari kalender dulu. Oke, kita masih punya 2 kali lagi. Nanti kita baik, kita akan lihat. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan kita pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan siber. Lalu di kesempatan ini kita akan lihat ini ya, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dia merupakan perubahan. Oh, nggak ada tulisan perubahan pertama, Pak. Yang satu ada perubahan kedua.
Karena waktu bikin perubahan ini dia belum ada rencana dia akan menambah perubahan lagi. Begitu kayak orang, saudara ada yang sudah menikah? Mayoritas belum ya? Ada ya? Ada? Oh, gitu. Waktu menikah, saya sangat yakin orang yang baru menikah itu akan menyebut dia istri saja, bukan istri pertama. Ya. Baru ada keduanya ketika sudah ada. Ya. Siapa yang mau jadi istri kedua sini? Sudah? Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang ya. Nikah itu bagi laki-laki dia punya kesempatan 4 kali. Ya. Wanita cuma sekali. Itu nikah. Kalau punya pacar berarti bisa lebih dari pacar kok cuma 1. Tenang, tenang ya. Banyak itu yang belum punya pacar, kasihan ya. Saya tidak pacaran, Pak. Kenapa? Ya karena nggak ada yang mau sama saya. Ya bagus lah ya. Buat apa capek-capek pacaran, ternyata jagain jodoh. Sudah tahu, pasti dilakuin. Baik, kita akan lihat apa sih yang dirubah dari apa yang diinginkan di sini. Di sini terlihat bahwa yang diinginkan dari perubahan ini, dari sini kita akan melihat maksudnya mau dirubah apa sih Pak? Kira-kira dari baca di bagian ini kita akan tahu kira-kira yang dirubah itu tentang apa. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, poin ini yang jadi poinnya bukan karena perkembangan teknologinya, tapi ternyata bagaimana hukum itu mampu mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian. Kita lihat apa sih yang dirubah. Kalau melihat undang-undang begini, kita akan tengok pasal mana saja dirubah atau ditambah. Jadi perubahan ini bisa membuat ada perubahan pada pasal atau penambahan pada ini. Ada penambahan di sini. Dia menyelipkan pasal namanya pasal angka di sini ya. Misalnya di sini angka atau pasal nanti di tempat lain. Di sini angka 6A dia tambahkan. Jadi 6A ya. Kenapa kita perlu lihat itu? Karena kita perlu berbandingkan dengan yang dulu dia apa. Oh di sini kan ada 6 dan 7, tidak ada 6A. Oh ternyata di antara 6 dan 7 disisipkan satu angka, yaitu nah dia muncul di sini. Dia bicara tentang penyelenggara sistem elektronik. Oke. Lalu kita tarik lagi. Lalu ketentuan pasal 5. Nah, ada hal juga yang unik bahwa yang bisa berubah itu ternyata bukan hanya pasalnya, tapi penjelasannya. Pasalnya tetap. Oke. Di sini muncul tidak, pasti kita akan lihat pasalnya di sini. Oh, pasal 5 itu tentang apa, Pak? Wah, di sini ada pembahasan tentang informasi. Yang berubah apanya? Ya kita bandingkan. Itu cara baca undang-undang. Pak nyusahin, ya memang begitu.
salah sendiri memilih jurusan ini. Mau pindah jurusan masih boleh, kedokteran masih dibuka, biaya masuknya gelombang 2 200 juta. Sobat-sobat miskin nggak usah komen ya. Tenang, ada beasiswa ya. Mari kita lihat penjelasan pada pasal ini. Ternyata yang ada penjelasannya hanya yang ayat 4. Mari kita lihat perbedaan pada penjelasan. Pasal 5. Nah, ternyata pasal ayat 1-nya tuh. Oh, bukan ya, angka 5 bukan angka 5. Ntar pasal berapa? Pasal. Oh, sudah ya. Pasal mana tadi? Pasal 5. Ayat 2 pasal 27 naik sekali. 2 pasal. Nah, pasal 5 ayat 1 yang tadinya tidak ada sekarang diberi penjelasan. Ayat 2 juga diberi penjelasan. Saudara harus merujuk di sini karena dengan penjelasan ini, penjelasan adalah tafsir otoritatif atas apa yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang ada. Ya, dari tadi, di mana tadi yang suka ngobrol masih? Oke, kita lihat kembali pasal yang berubah. Tadi pasal 5, lalu ada pasal 26 ditambah 3 ayat. Oke, saya tidak akan detail melihatnya saja. Yang perlu kita lihat adalah mulai pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan siber. Kenapa? Karena inilah yang biasanya nanti merubah unsur delik atau bisa jadi dia menambah tindak pidana baru yang tadinya tidak diatur di dalam undang-undang menjadi yang tadinya bukan suatu tindak pidana oleh undang-undang ini dinyatakan sebagai bagian dari suatu tindak pidana. Perbuatan memasukkan suatu tindakan yang dulunya bukan sebagai tindak pidana lalu dimasukkan dalam pasal yang menjadikannya suatu tindak pidana. Perbuatan itu namanya adalah kriminalisasi. Jadi makna kriminalisasi yang utama itu bukan kepada objek orang langsung begitu, bukan, tapi menjadikan satu perbuatan yang dulunya bukan perbuatan pidana masuk menjadi satu bagian dari tindak pidana. Itulah yang dimaksud dengan nama kriminalisasi. Pasal 27 kita tengok sejenak. Memang baca undang-undang ini, iya kalau enak sekarang dengan ini, pakai bayangkan dulu orang-orang yang menyusun undang-undang begini harus baca panjang undang yang banyak. 27 apa? Perbuatan yang dilarang. Apa yang dirubah dalam perbuatan yang dilarang ini? Yang dirubah adalah penjelasannya. Oke, mari kita lihat apa perubahannya. Karena ini penting memasuki sebagai bagian dari pasal yang berkaitan dengan kejahatan siber. Pasal 27 ini penjelasannya adalah cukup jelas dalam artian tidak ada penjelasannya. Lalu dalam undang-undang perubahannya ini, perubahan pertama yang dimaksud, nah kemarin kan kita ribut bedanya distribusi itu apa Pak? Bedanya mentransmisikan itu apa Pak? Kan gitu.
ternyata waktu di sini tidak jelaskan. Nah, kemarin ternyata kita membacanya, oh ternyata harum, bedanya apa Pak? Oleh karena itu mereka meresponnya dengan satu penjelasan. Bedanya distribusi dengan transmisi adalah kalau distribusi mengirimkan, menyebarkan informasi elektronik dan atau elektronik kepada banyak orang atau ya. Kata kuncinya adalah banyak orang atau berbagai pihak. Yang transmisi itu ditujukan kepada satu pihak, gitu ya. Ternyata mereka merespon penjelasannya. Ternyata distribusi itu dibedakan. Asalnya mana? Di atas ya, kemarin kita sempat bahas. Kalau tidak ada, silakan nengok kembali pas video pekan kemarin. Oke, kemarin kita memperdebatkan, Pak ini ada distribusi Pak, kenapa di bawah ada lagi namanya transmisi? Bedanya transmisi sama distribusi apa Pak? Kan gitu. Ya. Lalu dijelaskan lagi. Oke, ini dia mengatur, berarti pasal yang ayat 3. Muatan penghinaan dan penyemaran nama baik ini bagaimana Pak? Oh ternyata yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jangan lupa 2 tahun lagi 2026 kita akan menggunakan KUHP yang baru. Aduh Pak, kita udah lulus ya, kalian kan udah lulus ya, 2026 udah lulus bukan? Pede amat. Tenang ya, tenang. Lulus, saya yakin lah ya. Kecuali yang tidak. Insya Allah yang lulus, kecuali yang tidak. Kan kalian tuh diberi waktu kuliah S1 itu 7 tahun. Barang siapa yang mau memaksimalkannya, boleh aja. Pak, kapan saya kawinnya Pak? Kalau kuliah terus Pak. Oke, sama nih bicara tentang pemerasan dan pengancaman berkaitan dengan KUHP. Kalau saudara merasa, aduh Pak repot banget Pak pembelajaran begini, nah itu adalah dunia yang saudara akan hadapi sendiri. Kalau saat ini kan saudara hanya mendengarkan penjelasan saya. Besok saudara yang diminta nanti akan ditanya ketika di kantor misalnya jadi legal, ada perubahan undang-undang, ada perubahan aturan. Atau bosnya minta penjelasan aturan sekarang bagaimana, saudara harus melakukan ini. Jangan tinggal download, oh Pak ini pasal undang-undang terbarunya. Ternyata bisa jadi gara-gara undang-undang itu saudara salah. Oke, jangan disepelekan. Nanti besok semester 7 saudara, semester 7 ya, bentar. Kalian semester 6 kan? Semester 7 itu ada sekian mata kuliah praktek dan skripsi bagi yang mau ambil skripsi. Tapi saya wanti betul, semester depan itu padat sekali. Jadi kalau kalian punya waktu dan kesediaan yang cukup, ambillah skripsi. Tapi barang siapa yang ternyata masih sibuk sambil kerja, sambil ini, semester depan itu mata kuliah praktek akan banyak tugasnya. Saya menemukan beberapa mahasiswa yang terlanjur ngambil skripsi ternyata tidak selesai. Kenapa? Karena mengira semester 7 itu santai. Padahal semester 7 saya jamin adalah semester yang paling banyak tugas seumur Anda kuliah. Karena salah satu yang ngajar ya saya. Dan mata kuliah itulah ya saya akan paling banyak ngasih tugas dibanding. Ambil nafas dulu, tenang. Hidup itu pahit ya, hidup itu susah, maka sekali-kali minum kopi, jangan minum boba terus.
Pada pasal 31 ada perubahan. Ngeceknya di mana Pak perubahannya? Ini adalah hasil perubahannya. Perubahan sebelumnya tentu kita lihat di. Nah, ternyata dia di pasal 31 ini merubah unsur-unsur deliknya. Sebagai contoh, tentu saya tidak akan baca sampai selesai. Sebagai contoh, Pak gimana ngeliatnya? Bedanya gimana ya? Itulah rumitnya. Paling enak dicetak gitu ya. Dulu setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan. Apa itu intersepsi dan penyadapan? Ada di pasal 1. Apa perubahannya Pak? Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan, ada perubahannya? Dipelototi sampai saudara matanya keluar, tidak akan ada perubahannya. Kenapa? Yang berubah kan ayat 3 dan ayat 4 Pak. Ngapain dibaca ayat 1? Oke. Jadi yang berubah itu adalah ayat 3 dan ayat 4-nya. 1 dan 2-nya kan masih sama. Jadi bisa jadi yang berubah bukan pasalnya, tapi hanya ayatnya saja. Apa perubahannya? Ketentuan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Bedanya apa di sini? Apa perubahannya? Ini ya. Ketentuan sebagai manfaat satu kecuali intervensi ya, gitu aja berubahnya ya. Terus yang kan, jadi kalau ini kecuali intersepsi sebagaimana di tuh. Jadi perubahan kata-kata saja. Nah tadi. Ini kalau ini kecuali, ini pasal yang lama, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, intersepsi dalam rangka penekanan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kalau ini ketentuan pasal tadi diperjelas tidak berlaku. Tindak pidana itu tidak berlaku terhadap apa? Terhadap perbuatan yang dilakukan dalam rangka. Jadi mempertegas. Bisa jadi pasal-pasal begini itu pasal-pasal kata-katanya ambigu. Jadi perubahannya bisa jadi hanya ingin menegaskan yang dimaksud itu apa. Karena bisa jadi di lapangan yang bikin ecoh itu siapa? Para lawyer. Lawyernya bilang nafsir, oh enggak gitu Pak. Penafsirannya bisa jadi begini-gini. Salah nih. Tugas kalian yang mau jadi lawyer itu salah satunya ngerecoki undang-undang. Apa Bapak jelek banget kerjaannya? Enggak juga. Itulah dunia itu. Kalau di Indonesia di lawyer, ada yang pengen jadi lawyer di sini? Enggak ada. Inginnya jadi apa? Jadi suami solehah Pak. Kan zamannya enggak cuma istri solehah, suami soleh Pak. Itu suami yang diam di rumah, dia memenuhi kerjaan rumah, ya kan, nanti mengantar istrinya bekerja, lalu dia pulang nyantai di rumah, chill gitu. Kan emansipasi Pak. Oke. Pasal 4-nya bagaimana? Ketentuan lebih lanjut mengenai cara-cara diatur
Tuh. Oke, lanjutnya pada pasal 2 dan ayat 3 pasal 40 disisipkan 2 ayat, yaitu ayat. Oke. Ini tidak berkaitan langsung dengan apa namanya? Dimaksudkan tidak langsung bicara tentang kejahatan. Tapi coba kita perhatikan. Dulu pemerintah memfasilitasi, melindungi, ya, menetapkan. Nah, kalau ini pemerintah bergerak lebih lagi, melakukan pencegahan. Salah satunya yang tadi dibahas oleh Mas siapa? Siapa namanya? Fikran, dalam yang disampaikan pembatasan. Sehingga sekarang kalau buka Telegram, googling nyari film, ketemu nggak? Masih ketemu? Masih. Tapi dia sering dirubah karena sering diblok dan diblok. Ya gitu. Sama tadi yang dicari web-web yang tadi disebutkan itu masih ada? Masih ada anak turunannya. Sampai hari ini masih bisa ditonton. 2 hari yang lalu saya masih nonton. Bapak ini gimana? Enggak, saya ngelihat saja ada film barunya. Udah diupdate ya sih. Ternyata belum, jadi nggak juga sih. Nyari itu lah. Saya lagi nggak ada waktu menonton apa tuh? Planet Monyet tuh apa? Nah, itulah ya yang baru. Kingdom of. Sudah nonton? Sendirian nontonnya? Kasihan amat. Enggak ya, rame-rame Pak. Sama pacarnya. Udah sama pacar nontonnya monyet. Aduh. Oke, lanjut. Lalu pasal ini dirubah, beberapa ayat dalam pasal 43 dirubah, bla bla bla. Ini bisa dilihat sendiri. Oh, jadi ternyata nanti merubah termasuk apa? Kenapa respon perubahan? Karena terkadang penyidik itu di lapangan menemukan masalah ketika mereka menjalankan tugas penyidikannya, atau penuntut umum merasa ada masalah dan masalahnya itu sumbernya adalah undang-undang. Sering nanti ditemukan penyidiknya bilang, wah kami nggak diberi kewenangan oleh undang-undang. Oh, undang-undangnya nggak ngatur tentang itu. Nah, salah satu bentuk respon atas itu adalah perubahan-perubahan, revisi-revisi. Nah, ini juga mensisipkan misalnya ya pasal baru, pasal 45 dan 45 kan 2 pasal, 4A, 45A dan 45B. Apa isinya? Nah, kita tengok sedikit lah. 45A ternyata menambah delik baru. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam apa? Dalam transaksi elektronik. Berarti pasal ini dulunya tidak diatur. Yang di sini ngatur tentang apa? Ini lebih pada orang sengaja terdistribusi. Kalau ini pasal 45, yang lama pasal 45. Rumit Pak bacanya Pak, yang bikin pusing Pak, ya gitulah. Sama seperti saya sebagai dosen pembimbing skripsi membaca skripsi saudara, rumit. Tuh. Di sini tidak diatur. Oke, dia menambahkan pasal baru. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, dia ditambah yang ada di pasal 29 itu ditambah. Awalnya pasal 29 diatur di mana? 29-nya di sini. Dulunya 12 tahun. Di sini apa? Oh, pasal 2
awalnya 12 tahun. Nih, pasal 29 itu awalnya 12 tahun. Di sini dikurangi. Jadi kalau ditujukan kepada secara pribadi, kalau ini kan tidak secara pribadi, dikurangi hanya 4 tahun penjara. Dendanya hanya 750 juta. Hanya 750 juta. Oke, selesai. Sudah Pak? Belum. Kan ada undang-undang perbaruannya lagi. Aduh Pak, saya kira udah selesai ya, tiba-tiba berubah lagi. Mari kita tengok secara singkat saja. Cek. Kalau ada perubahan kedua, kita akan lebih pusing lagi. Kita harus tengok dulu perubahan pertama. Ada nggak diatur? Oh, di ini mulai dari angka 5 dan angka 7. Ini apa pasal manusia yang baru? Oke, ini. Saya geser di situ deh. Pasal 5. Oke. Undang-undang. Pasal 5 diatur enggak tadi? Pasal 5. Oh, pasal 5 pada undang-undang perubahan pertama melalui ada perubahan Pak, perubahannya di penjelasan pada ayat 1 dan ayat 2. Dalam undang-undang baru pasal 5 serta penjelasan ayat ini dirubah, pasal 5-nya dirubah, maka penjelasannya juga berubah. Nah ya, kalau yang tadi hanya merubah penjelasannya, kalau ini pasalnya yang dirubah. Gitu. Dua, ayat 3 pasal 13 tadi tidak diatur, sekarang ada perubahannya. Oke. Oh, ini pembahasannya panjang Pak. Iya, sampai 39 halaman. Dia nambah pasal 16A, saya akan coba singkat ini. Nah, ini pasal 16, lalu ada sisipan pasal 17, disisipkan ayat. Kalau tadi ada banyak sisipan pada pasal, saat ini sisipannya pada ayatnya. Aduh, mari kita tengok yang berkaitan dengan. Ternyata dalam perubahan undang-undang ini terjadi penambahan yang dikatakan tadi, kriminalisasi, penambahan delik. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara, di sini ditambah, dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Bisa jadi ada seseorang lepas dari jelatan delik, satu delik, karena dia punya penjelasan yang sedikit berbeda, atau dia punya makna yang sedikit berbeda dari delik yang diajukan, sehingga pembuat undang-undang merespon, jangan sampai orang ini lepas, maka kita tambahkan varian-varian dari delik-delik yang sudah jatuh. Oh, ini Pak panjang ya. Salah satunya saya kemarin googling ada di sini. Oke. Ada 20 halaman yang lebih menggampangkan. Ini kerjaan orang-orang yang membantu kita belajar dengan gampang. Ini saudara bisa juga melakukan ini ya. Dengan sebenarnya dia cuma mencari perubahan pasalnya lalu disandingkan. Nah, di sini dia merangkum perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya. Nah, dia sudah membantu kita melakukan perubahan, melihat perubahannya. Oke, satu perubahannya tuh pasal 27 ayat 1. Kalau dulu bahasanya adalah distribusi dan transmisi, sekarang dirubah dengan
menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan. Kenapa? Ada orang bilang, saya tidak distribusi Pak, saya tidak mentransmisikan Pak, saya hanya menyiarkan. Nah gitu. Nah, akhirnya dia perluas lagi undang-undang, meresponnya dengan perluasan atas makna pasal, ditambah perubahan isi. Ada lagi ditambah, ada lagi untuk diketahui umum. Ini tambahan-tambahan. Pasal ayat 3 dihapus. Oh, jadi dia merubah pasal yang 27 ayat 3 dihapus. Dibuat satu susunan delik yang baru. Dulunya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya bla 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 yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kalau di sini langsung setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dengan cara, caranya yang ini dibalik. Kalau ini kan skema pasalnya, ya cerita dulu melakukannya, tujuannya apa. Kalau ini diceritakan tujuannya dulu. Nah, kayak gitu. Aduh Pak, ini apa sih Pak pentingnya pasal dirubah dulu utak-atik ini? Ya, mungkin sekarang saudara tidak akan banyak merasakan maknanya apa. Tapi kalau saudara nanti jadi penegak hukum, menjabarkan, saudara sebagai orang penegak hukum tuh harus membuktikan apa yang ada dalam delik ini terbukti dalam satu tindakan orang itu. Atau kita balik, setiap perbuatan yang disangkakan tindak pidana itu haruslah memenuhi unsur delik yang tertera di dalam sini. Ada unsur delik yang tidak tertera mengakibatkan bisa jadi ia bebas atau lepas. Atau saudara nanti kalau paling jelek ya saudara kena, saudara jadi tersangka, saudara harus merekonstruksi apa betul pasal yang dikenakan ke saya itu. Oh, sampai sini betul Pak, tapi bawahnya bukan. Oh, sampai bagian sebelah sini memang iya saya lakukan Pak, tapi sebelah sananya tidak. Kira-kira begitu. Saudara jangan meremehkan. Nah, salah satu saya merasakan, saya dulu apa sih Pak belajar delik-delik itu nyusahin. Delik itu nanti akan sangat berguna dalam praktek saudara. Oke, jam berapa ini? Sedikit lagi. Nanti saya share ini revisinya. Tidak bisa dibaca semua, nanti saudara bisa lihat. Oh, ada pasal yang dihapus Pak. Pasal 7 ayat 4 dihapus. Nah, ini di bold perubahan-perubahannya. Nah, dulu ditulis hanya kerugian konsumen. Bisa jadi ditemukan oleh para penegak hukum atau para hakim. Oh, kerugian ini bias Pak. Kerugian apa? Saudara kalau sudah pacaran terus putus, diselingkuhi pacarnya itu saudara rugi apa enggak? Iya. Yang ngomong enggak gitu tuh sambil perasaan. Tergantung perspektif masing-masing. Cara Allah menghindarkan saudara dari ketemu jodoh yang tukang selingkuh adalah ketika dia selingkuh sebelum. Atau di sini selingkuhannya ada. Baik. Kerugian material. Di sini dipersempit kerugiannya, diperjelas bahwa yang dimaksud sebagai kerugian hanyalah kerugian material. Pasal yang begini dirinci lebih lanjut. Ini kan bias bisa jadi. Oh, dia dibuat lebih detail. Ini penjelasannya. Oh Pak, dulu
seringnya kita hanya ngomongin sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ternyata Pak, sekarang bisa lebih lagi, ya. Permusuhannya itu ras, kebangsaan, etnis, warna kulit. Di sini kan nggak disebut warna kulit ya. Pak, kan sekarang ada suntik putih, Pak. Orang yang sudah putih pengen banget kulitnya berwarna. Saudara yang kulitnya agak berwarna pengen banget warnanya putih. Sekalian aja jadi air putih gitu. Kelihatan darahnya kelihatan air putih kan gitu, bening. Sekaliannya kelihatan nanti kalau darahnya ngucur sih. Oke, waktunya habis, tapi masih banyak pasal yang belum terbaca. Tapi di sini kita akan lihat sebentar saja. Misalnya ada pidana-pidana tambahan, lalu ada perubahan lamanya pidana. Dulu misalnya 6 tahun, dia jadi 10 tahun. Bisa jadi tadi ada yang berkurang, ada bisa jadi bertambah, bisa jadi dia ditambah dengan saya persilakan kalau yang ngobrol dulu boleh. Saya selalu mengingatkan ya, saya di kelas saya boleh kalian mau tidur, mau mabar, mau apa, tapi jangan ngobrol. Tapi memang susah betul, nggak tahu mulutnya tuh susah dikunci. Ya, jadi ya gitulah ternyata kenapa banyak perilaku tindak pidana. Ini contohnya begitu ya. Dosennya kasih tahu aturannya begini, diberi kemudahan, masih aja kayak gitu, masih berharap dapat nilai A. Oke, jadi nanti saya share saja Pak. Saya juga dapat downloadan ya. Nah, orang ini ya dari tim Citiwatch, dia ternyata membantu kita dalam melakukan. Ini juga saya menunjukkan bahwa banyak kerjaan-kerjaan ke depan, pekerjaan yang saya sifatnya startup gitu yang atau dia lembaga NGO SM, dia yang membantu orang melakukan tindakan, dan kedepannya bisa jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi lebih cocok buat kalian ya. Bisa jadi pekerjaan yang dulu tidak banyak dilakukan, tapi nanti kedepannya itu bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan untuk kalian. Baik, kita akan ketemu selama 2 pertemuan terakhir. Ya, setelah itu kita akan UAS di minggu kedua Juni. Jangan lupa saudara punya tugas ya. Tugasnya poinnya 30%. Kalau yang tidak mengumpulkan, jangan tanya ke saya kalau dapat nilai jelek. Kira-kira begitu, tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada kan? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.